Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Emu Takwiyati, Kepala TKIT Asy-Syafa'ah Karangjati Ngawi, Jawa Timur. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang tumbuh dan berkembang bersama alam dan lingkungan sekitar. Sebuah penerapan pembelajaran berdiferensiasi di TKIT Asy-Syafa'ah Karangjati Ngawi, Jawa Timur. Latar belakang, pada tahun ajaran 2022-2023 peserta didik di TKIT Asy-Syafa'ah Karangjati Ngawi sebanyak 80 anak dengan 7 pendidik dan 1 tenaga kependidikan. 80 peserta didik tersebut dibagi dalam 6 rombongan belajar, 3 rombel TKA dan 3 rombel TKB. Wali murid dengan beragam profesi dan latar belakang pendidikan menarik untuk disamakan persepsinya tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam mendidik anak usia dini. Kondisi lahan yang luas, sebagian besar masih kosong, terdapat banyak tanaman beraneka tanaman dan hewan yang hidup di sekitar sekolah karena sekolah tersebut adalah bekas kebun. Tujuan pertama, memanfaatkan sumber belajar alami yang ada di sekolah dan di sekitar sekolah secara optimal dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kedua, menstimulasi kreativitas pendidik dalam memanfaatkan sumber belajar yang ada di alam sekitar dan sumber belajar di lingkungan sekolah. Ketiga, tumbuh kembang anak bisa tercapai secara optimal sesuai dengan keunikan masing-masing. Peran dan tanggung jawab. Sebagai kepala sekolah, saya menginisiasi pembuatan program pembelajaran berdiferensiasi dengan melibatkan guru, yayasan, dan komite sekolah. Melakukan kerjasama baik dengan wali murid, institusi, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang ketiga, melakukan pengawasan pelaksanaan program. Keempat, mengevaluasi pelaksanaan program. Dan kelima, membuat rencana tindak lanjut pelaksanaan program. Tantangan dan langkah-langkah menghadapinya. Yang pertama, kondisi lahan yang dimiliki oleh TKIT Asy-Syafa'ah Karangjati Ngawi seluas 2.449 meter persegi yang merupakan tanah wakaf. Banyak tanaman-tanaman langka seperti mundu, gempol, nogosari, dan sebagainya. Pohon besar seperti mangga, mauni, jati, bambu juga banyak. Langkah-langkah menghadapinya, membangun aula. Nanti bisa digunakan untuk unjuk minat bakat anak. Juga bisa digunakan untuk kelas parenting. Membuat flying fox. Kemudian membuat lahan bertanam. Pengenalan berbagai pohon langka yang ada di sekitar sekolah. Pemanfaatan ruang perpustakaan. Keterbatasan yang kedua, masalah keterbatasan dana. Sumber dana berasal dari SPP yang hanya Rp50.000 per bulan dengan dana BOP. Langkah-langkah, pertama, mendirikan kantin sekolah yang itu hasilnya tidak terlalu banyak tapi sangat bagus untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Melakukan kemitraan dengan Pemda, Pemprov, dan teman-teman yang akhirnya terwujudlah aula perpustakaan, flying fox, dan lahan tanam. Sedekah subuh, ini 4 juta hasil dari sedekah subuh itu digunakan untuk membantu pembuatan kantin. Yang ketiga adalah permasalahan SDM. Kepala sekolah dan guru dengan kualifikasi S1 di mana 5 itu sudah sertifikasi alhamdulillah dan 3 guru adalah guru penggerak
1 asesor program sekolah penggerak, kepala sekolahnya saya sendiri. Kemudian belum ada yang bisa mengoperasikan Flying Fox. Langkah-langkah untuk menghadapi ini, pertama mengikuti berbagai pelatihan dan pengembangan. Kedua, pembagian tugas dalam penggalian pembimbingan minat bakat. Di kegiatan Sabtu Ceria di kami ada tari, menggambar dan mewarnai, ada teater, ada juga drum band. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bermitra dengan Kampung Edukasi Kabupaten Ngawi dalam perwujudan Flying Fox dan pelatihan pengoperasian Flying Fox. Kemudian tantangan yang keempat, belum ada kesepemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Maka yang dilakukan adalah yang pertama, sosialisasi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini dari guru penggerak di kami yang ada 3, didampingi oleh pengajar praktek dengan melibatkan semua guru. Yang selanjutnya kelas parenting yang di dalamnya dibahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tantangan kelima, berada di lingkungan yang strategis. Maka kami melakukan kemitraan, yaitu dengan kepolisian, dengan puskesmas, dengan pemerintah desa. Ketika kami belajar dengan tema cita-citaku, pada waktu itu kami meminjam Taman Sekarjati untuk menerbangkan balon cita-cita. Kemudian kami juga hadir ke kepolisian, hadir juga polisi ke sekolah kami, kemudian dokter dan wali murid untuk kelas inspirasi seperti perkapalan, petani. Hasil dan dampak bagi pendidik, yang pertama, pendidik semakin memahami penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya masing-masing, maupun ketika harus berkolaborasi dalam kegiatan bersama kelas yang lain. Misalnya ketika peringatan 17 Agustus dengan menggunakan permainan Flying Fox dan berbagai macam permainan yang lain yang ada di sekolah. Yang kedua, dukungan sarana prasarana sangat menunjang bagi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, kreativitas, inovasi para pendidik dalam menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi terasah dengan baik. Kemudian mengajar menjadi menyenangkan dan menggairahkan. Bagi peserta didik, minat bakat kemampuan anak bisa tersalurkan dengan baik. Belajar menjadi menyenangkan dan tidak bosan. Tumbuh kembang anak bisa tercapai secara optimal. Bagi masyarakat antusias untuk menyekolahkan putra-putrinya di TKIT Asy-Syafa'ah dengan bukti di tahun sebelumnya murid kita berjumlah 70 anak, sekarang naik menjadi 80 anak. Masyarakat antusias ketika diajak bekerja sama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Wali murid menjadi memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bersinergi dengan guru dalam menerapkan kepada anak-anak. Rencana tindak lanjut. Eksplorasi pemanfaatan lahan dan lingkungan akan terus dilakukan, diantaranya adalah menambah permainan outdoor yang menarik dan menantang, serta permainan-permainan berbasis budaya lokal. Kemudian akan membuat sangkar raksasa dari jaring-jaring untuk tempat burung tanpa harus menebang pohonnya. Ini tentu akan menarik untuk pembelajaran dan tetap memberikan habitat yang nyaman bagi burung-burung. Yang selanjutnya, para guru mengikuti pelatihan tentang pengelolaan kelas, pembelajaran berpusat pada anak, dan pembuatan APE. Demikian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.